Demi Tuhan, jika kau ingin menakutiku, beritahu aku. Kau sedang mata-matai kan? Tunggu sebentar, bagaimana mungkin kau menuduhku memata-matai? Aku suster paling bijaksana di dunia. Jika suster kepala menemukanmu, dia akan memarahimu. Dengar. Sepertinya suster kepala akan datang. Aku akan pergi. Sebelum dia berpikir aku juga sedang memata-matainya. Suster! Selamat malam, suster kepala. Apakah aku boleh bertanya apa arti kostum lampumu ini? Ya ampun, aku takut sekali. Nyonya hantu? Nyonya hantu? Jawab aku, kau di sini? Nyonya hantu. Ya Dulce Maria, aku di sini. Jangan takut. Ayo, mendekatlah. Aku adalah wanita hantu. Itulah aku. Aku mohon, Dulce Maria, mendekatlah. Kemari. Nyonya hantu, suaramu mirip dengan suara tante rambut palsu. Aku memang tantemu, sayang. Tante rambut palsu. Jangan memutar tanganmu. Aku lebih suka kau memutar kebenaran dan mengatakan padaku apa yang kau lakukan dengan berpakaian seperti lampu. Ya Tuhan, oh ya Tuhan, ya Tuhan, nenekku. Jangan libatkan keluargamu. Ayo jelaskan. Masalahnya, aku ingin bertemu seseorang. Kalau aku mengatakan dengan siapa aku akan bertemu, apa kau berjanji untuk tidak bergosip? Aku tidak pernah bergosip. Pertama, kau melakukan kesalahan disiplin. Dan sekarang kau berani menyebutku tukang gosip langsung di hadapanku. Siapa yang akan kau temui? Katakan. Dia, Dulce Maria. Karena kau menyukai misteri dan tante juga. Tante ingin membuat misteri dengan wanita hantu. Bukankah ini kejutan yang menyenangkan? Walau aku sedikit takut, ini kejutan yang menyenangkan. Tapi pertemuan rahasia ini memiliki tujuan khusus. Aku ingin kita berbagi rahasia. Tentu saja. Itu jika kau mempercayai aku sebagai tantemu. Tentu saja aku percaya, karena tante seorang wanita, wanita yang sangat feminim dan bijaksana. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dan aku ingin kau memberitahuku. Aku berjanji sebagai wanita hantu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mengenal pencuri yang melarikan diri dari pusat perbelanjaan. Apa? Dia adiknya suster kepala Lucia.
Rasanya tidak logis jika kau ingin menemui siswi Larios di malam selarut ini. Saat ini Dulce Maria pasti sedang tertidur nyenyak. Ada sesuatu yang terjadi yang kau abaikan. Seorang anak laki-laki mengantarkan surat dari wanita hantu kepada Dulce Maria, dan itulah kenapa aku ingin pergi bersamanya. Apa yang kau bicarakan, ha? Wanita hantu? Apa kau ingin membuatku tidak waras? Atau kaulah yang tidak waras? Tidak ada yang percaya padaku saat aku bilang tukang kebun itu jahat. Dia sangat marah padaku. Dia bilang itu salahku karena teman-temannya di penjara dan mereka tidak punya uang. Sayang, Aku takut, Tante. tenanglah bonekaku sayang. Satu-satunya yang bisa kita lakukan mengungkap identitas Adrian agar polisi bisa menangkapnya. Walau ini akan membawa kesedihan besar bagi suster kepala. Tidak, Tante. Suster kepala akan sangat sedih dan pria itu bisa melukai ayahku nanti. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak mau. Halo? Iya, ini aku, suster kepala. Ada apa? Kenapa kau menelponku semalam ini? Iya, tentu saja. Dulce Maria sedang tidur. Maksudmu pergi keluar? Sayang, suster kepala bilang Dulce Maria meninggalkan rumah. Suster Fortunata yang memberitahuku, Cecilia. Sepertinya putrimu menerima surat misterius yang memanggilnya ke ruang acara gedungmu. Fortunata ingin ikut dengannya, tapi tentu saja aku tidak mengizinkannya. Ini tidak masuk akal, suster kepala. Anakku pasti memberitahuku. Kau benar, Dulce Maria tidak ada di kamarnya. Suster kepala, apa yang kau ketahui? Tuan Larios. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Akulah yang seharusnya memberi penjelasan kepadanya. Tapi aku yang lebih tahu ceritanya. Lepaskan teleponnya. Lepaskan. Ayo, lepaskan. Suster, lepaskan. Halo, Tuan Larios. Katakan apa yang sedang terjadi, suster kepala. Di mana putriku? Estefania? Estefania, sayang, kau di mana? Estefania? Semuanya akan baik-baik saja sayang. Kemari. Tante akan bicara dengan adiknya suster kepala. Bagaimana kalau dia marah karena aku memberitahu Tante? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Percayalah. Tolong Tante, jangan beritahu siapapun, bahkan suster kepala. Wanita hantu selalu menjaga janjinya. Jadi si kecil meninggalkan rumah di malam hari, Tuan? Suster kepala baru saja memberitahuku. Sepertinya anak itu pergi ke ruang acara gedung. Tolong kau jaga Arturito. Aku dan Cecilia akan ke sana. Apalagi yang kita tunggu, sayang? Ayo kita pergi. Bagaimana mungkin si kecil berpikir untuk keluar rumah selarut ini? Itu dia. Pasti putriku sudah kembali. Aku yakin. Bersiaplah. Kau pasti di sini karena telah mendengar apa yang dilakukan Dulce Maria. Tidak. Dan kau pasti datang untuk membelanya. Iya, tapi ingatlah, kali ini aku tidak akan mengampuninya. Saat putriku yang nakal itu pulang nanti... apa yang kau bicarakan? Putriku pergi keluar rumah. Estefania juga menghilang. Mereka mungkin saja bersama. Ya, tapi di mana? Di ruang acara gedung kita. Kita akan suruh Regino untuk membuka ruangan itu. Dan ketika aku berhadapan dengan dua gadis nakal itu, mereka akan tahu siapa Luciano Larios. Hal-hal yang terjadi di rumah ini tidak akan terjadi di tempat lain. Begitulah caraku mengetahui Dulce Maria menghilang. Sekarang aku merasa khawatir. Aku juga, suster kepala. Mantan duda itu pasti sangat marah karena putrinya keluar. Semoga bocah usil itu tidak akan kembali lagi ke sini. Halo? Apa ini kau, Silvestre? Kau punya kabar tentang anak itu? Apa? Iya, aku mengerti. Hubungi kami setelah kau mendengar kabar apapun.
Apa yang dia katakan? Ternyata Estefania juga menghilang. Oh ya Tuhan, ini malam hilangnya orang-orang. Mungkinkah kita diserbu oleh alien yang menculik warga bumi?